Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ramadan identik dengan syahrul Quran karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka Masya Allah, kita melihat bagaimana interaksi para ulama salaf. Ketika hari-hari biasa beliau sibuk dengan aktivitas belajar, mengajar, taklim dari satu tempat ke tempat yang lain, maka di bulan Ramadan mereka ganti aktivitasnya dengan memperbanyak tilawatul Quran. Ya. Inilah Al-Quran yang segala kebaikannya harus kita rengkuh di bulan terbaik ini, syahrul Ramadan. Kali ini kita akan mempelajari fungsi dari Al-Quran. Ya, barangkali kita mengertinya hanya Al-Quran sebagai sebuah bacaan yang satu hurufnya bernilai satunya dilipat gandakan jadi 10, pada satu hurufnya 10 pahala kebaikan. Apalagi Ramadan dilibatkan jauh lebih banyak dari itu. Namun ternyata ayat-ayat yang lain menyebutkan ada fungsi lain dari Al-Quran, yaitu sebagai penyembuh, sebagai sebuah wasilah untuk kesembuhan. Hal ini disebutkan Allah di dalam surat Al-Isra ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan ya dari Al-Qur'an itu mahwa syifa'un, apa yang menjadi penyembuh, warahmah dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman ya. Wala yazidul zalimina illa khosara, dan Quran itu tidak akan menambah apapun bagi orang yang zalim, yang kafir, kecuali hanyalah penyesalan. Imam Asy-Syinkiti ketika menjelaskan tentang apa maksud syifa'un, Quran sebagai sebuah upaya penyembuhan, kesembuhan. Quran sebagai wasilah untuk mencari kesembuhan. Apa maknanya syifa dalam ayat itu? Beliau sebutkan mahwa syifa'un ya. Yashmulu kaunahu syifa'an lil qalbi min abradhihi minan nifaq wasyak wa ghairi dzalika. Makna Quran sebagai penyembuh adalah menyembuhkan, yang pertama adalah menyembuhkan penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Yang paling berbahaya adalah penyakit nifak, penyakit yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Munafik itu bagaimana dia menipu, tampilannya tampilan islami, bicaranya bicara yang islami, namun hatinya benci kepada Islam, mendustakan syariat Allah, benci ketika Islam maju, suka ketika Islam mundur. Penyakit ini bisa dihilangkan dengan memperbanyak tilawatul Quran, interaksi dengan Al-Quran. Itulah yang pertama kali disembuhkan, yaitu adalah penyakit dalam hati. Yang kedua, wa qaunhu syifa'anil atsam. Yang kedua, Quran ini Masya Allah bisa menyembuhkan untuk penyakit fisik ya. Idza ruqiya 'alaiha bih, ketika ayat-ayatnya dipakai untuk meruqyah seseorang yang mengalami sakit. Satu hadis menceritakan peristiwa ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia bersama beberapa kawannya satu hari melakukan safar. Kemudian beliau ini kehabisan bekal. Ya, mintalah bekal kepada sebuah penduduk di sebuah tempat. Ya, ketika mereka minta bekal justru tidak ditolak dan diusir, bahkan pergi. Ya. Akhirnya beliau pergi. Belum lama pergi, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Ternyata utusan dari kampung yang tadi mengusir beliau itu. Apa kata penduduk itu? Ya, bertanya, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkan? Adakah tabib di antara kalian itu? Maka sahabat ada yang berinisiatif, apa sakitnya? Ya, tuan kami, tetua kami disengat hewan berbisa. Ya, baik, kita akan coba ikhtiari. Ya, ternyata di sana
betul ya, sudah terbaring, kesakitan, mengerang, badannya panas, tinggi, demam, dia disengat hewan berbisa. Kemudian sahabat itu Masya Allah menyentuh bagian yang digigit hewan berbisa itu, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya. Selesai dibacakan Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh penyakit yang menimpa ketua suku tadi. Saking senangnya karena sembuh dengan wasilah doa yang dibacakan oleh sahabat-sahabat itu, dia memberikan beberapa ekor kambing. Ya. Kemudian kambing itu dibawa ke Madinah, dimakan. Sebagiannya diserahkan kepada Nabi. Nabi dikasih bagian dari kambing itu. Dan Nabi bertanya, dari mana kambing ini? Ya, kami dapatkan ya dari kaum di sana ya Rasulullah. Ya, kenapa kalian mendapatkan jatah ini? Kami mengobati orang yang sakit dari mereka. Apa yang kamu lakukan? Kami bacakan surat Al-Fatihah. Nabi justru memuji dan mengatakan, besok kalau ada yang seperti itu lagi, bacakan Al-Fatihah. Sesungguhnya Al-Quran adalah syifa'un, ya, mampu dan bisa dipakai untuk kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah dalam rehlah tolabul ilmnya, dalam perjalanannya mencari ilmu, beliau jatuh dari kudanya. Kemudian cari tukang pijat nggak ketemu, kemudian oleh beliau diurus sendiri, dibacakan Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak-anak yang menangis ya karena sakit, karena panas ya. Maka orang-orang soleh terdahulu tidak langsung ambil obat-obatan, paracetamol, penurun panas dan lain sebagainya. Namun yang pertama dilakukan adalah justru meniupkan bacaan-bacaan ayat ruqyah ke dalam tangannya, dibalurkan ke sekujur tubuh anak-anak yang sakit. Bahkan Nabi mengajarkan kita, kalau mau tidur adabnya adalah ya berbaring, wudhu sebelum tidur, kemudian berbaring ke sebelah kanan, kemudian berdoa kepada Allah, baca ayat kursi, baca Al-Mu'awwidhatain, An-Nas, Al-Falaq, kemudian tiupkan dan balurkan sekujur tubuh yang mampu terjangkau. Karena itulah sebagai sebuah preventif agar kita tidak diganggu oleh jin. Ya. Inilah dahsyatnya kemujiatan Al-Quran. Penyembuh tidak hanya untuk diri, hati kita, namun juga untuk fisik kita. Kalau ada pertanyaan, sudah mencoba, mengapa tidak manjur? Berarti yang bermasalah bukan ayat yang dibacanya, tetapi kita barangkali, kebersihan hati kita, maksiat kita yang masih banyak, istighfar kita yang kurang panjang kepada Allah, menyebabkan ayat-ayat yang kita baca tadi seakan-akan tidak berefek. Lihatlah, ulama sekali Ahmad bin Hambal. Ketika ada orang yang kerasukan jin itu, beliau bahkan nggak datang, kadang hanya menyampaikan, ini sendalnya Ahmad bin Hambal. Orang itu yang kerasukan jin baru diberitahu, ini sendalnya Ahmad bin Hambal. Jinnya sudah ketakutan. Artinya apa? Di sini yang berbicara adalah keimanan kita sebagai orang yang meruqyah ataupun membacakan ayat-ayat tadi. Demikianlah mukjizat Al-Quran, demikian dahsyatnya. Yang penting kita harus yakin bahwa itu adalah syifa'un, ya, sebagai penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.